persalinannya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah atas kuasa Allah juga tanggal 13 Oktober 2022 tepatnya pukul 00.003 ya. Kita mulai, kayaknya yang lebih dramatis Anissa udah langsung deh. Ya, langsung aja ya ceritain tentang persalinannya. Jadi, ya alhamdulillah kejadian itu tanggal 13 Oktober, benar-benar nggak diduga ya, karena kita tuh udah merencanakan ada tanggal lahirannya, yaitu HPL ya dok, di 22 sampai 26 Oktober. Nah, tapi kita kan manusia cuma bisa berencana, dan ternyata Allah yang berkehendak. Jadi pas tanggal 13 Oktober itu tepat satu hari setelah Anissa ulang tahun, tanggal 12 Oktober itu tiba-tiba ketubannya pecah. Terus pas lagi mau tidur itu tuh kejadiannya, pas lagi mau tidur, udah di kasur kondisinya, udah siap istirahat, nggak tahu tiba-tiba kok mules kayak pengen pup, tapi beda gitu perasaannya, kayak taunya tiba-tiba ada rembesan air, dan ternyata ketubannya udah pecah gitu di kasur kan. Airnya netes-netes, udah panik banget kayak gitu. Akhirnya langsung ngubungin ke dokter B, langsung nelpon kan, dok ini gimana dok, pecah ketubannya. Tapi untungnya dokter B-nya langsung bilang, udah langsung ke Hermina Kemayoran aja, gak usah nunggu-nunggu lama lagi, dan jangan panik kata dokter gitu. Nah terus ya udah kita, oh ya udah jangan panik gitu kan ya. Walaupun sebenarnya tetap panik karena sebenarnya kita belum nyiapin yang namanya hospital bag gitu. Jadi kan itu yang harus disiapkan kan ya. Karena kita mikirnya masih 2 minggu lagi, nyantai aja, kayaknya masih bisa lah besok-besok. Nggak tahu ternyata kejadiannya cepat banget, nggak diduga. Tapi ya udah kita jalanin gitu ya. Akhirnya kita buru-buru ke Hermina Kemayoran, dan alhamdulillahnya udah standby gitu, udah koordinasi dokter B dengan suster-suster yang ada di sini. Langsung ditungguin tuh di lobi ya. Langsung kita cek pertama BB janinnya dulu awalnya. BB janinnya masih aman, terus juga level kontraksinya dicek ya. Dan ternyata masuknya kontraksinya udah teratur, jadi kalau untuk yang normal itu udah siap lahiran sebenarnya. Tapi karena Anissa sesar, dan sebenarnya itu ada drama-dramanya juga nih sebelum lahiran banget, karena sebelum pecah ketuban itu Anissa sempat suntik pengencer darah dulu, dan iya itu karena itu rutinan selama hamil, karena ada kekentalan darah, jadi emang harus disuntik pengencer darah. Nah, tapi untuk memasuki operasi sesar yang setengah badan ya dok ya, ternyata nggak boleh berdekatan dengan suntik pengencer darah. Alhamdulillah anak yang kami nantikan berjenis kelamin perempuan dua-duanya. Yang pertama dengan berat badan, nama sebenarnya kita namanya disimpan dulu untuk Dirahasiakan ya Pak? sampai 7 hari nanti. 7 hari insya Allah akikah, nanti setelah digundul rambutnya, terus nanti jadi kurban dua buah kambing ya kalau dari kita ya, itu baru dikasihkan nama. Tapi kalau kita sekarang untuk supaya ada panggilannya, nggak baby twins lagi. Yang pertama namanya Alma panggilannya, yang kedua namanya Alsa. Nah kalau Alma ini beratnya 2,924 dengan tinggi badan berapa tuh ya? 48 ya, 48 cm. Terus yang kedua Alsa ya, itu 2,312 kg dengan tinggi badan 45 cm. Benar-benar sampai sekarang pun kita sampai aktivitas 2 malam ya di Hermina Kemayoran ini kayak masih beneran masih mimpi gitu, karena semuanya berlalu begitu cepet ya. Yang asalnya
tadi udah direncanakan HPL-nya 2 minggu lagi, tahu-tahu harus disegerakan, harus ke rumah sakit. Kita di apartemen di Jakarta, stay dari Bandung, cuma berdua doang. Rencananya seminggu sebelum lahiran keluarga yang di Bandung datang untuk membantu gitu kan ya. Tapi sampai saat jam tengah malam kita langsung berangkat ke Hermina Kemayoran, keluarga belum ada yang bangun. Kita chat di grup, Anissa pecah ketubaan, sama sekali nggak ada yang grid. Ada yang grid di luar kota ya, di Cirebon, terus yang lain belum pada bangun juga. Terus sebenarnya apa ya yang mungkin panik juga lah, ibarat oh gimana nih, udah kita langsung kontak langsung tim dokter di Hermina Kemayoran. Alhamdulillahnya udah langsung di prepare ya dengan baik ya. Terus ada lagi yang membuat kita panik juga tuh, mimpi ataupun harapan semua orang kan, persalinan ini yang selama kita nantikan pengen ada diabadikan ya momennya ya, ada dokumentasinya juga. Itu pun ada tim sebenarnya yang sudah kita dealkan untuk kerjasama untuk mendokumentasikan pada saat persalinan itu. Tapi saat kita chat jam 1 pagi itu pun sama kondisinya, tidak ada respon. Bahkan checklist 1 tandanya kan belum bangun juga ya, dengan kondisi yang dadakan ini. Udah pasrah, ya Allah gimana ini, siapa yang dokumentasiin. Cari kotak sana sini, alhamdulillah juga tim Hermina Kemayoran juga ngebantuin untuk dapetin tim yang untuk dokumentasi ini juga. Dan dengan kondisi operasi sesar yang mungkin biasanya kita lihat ya, ada suami dan istri pun sama-sama menyaksikan bagaimana proses diambilnya ataupun dikeluarkannya anak-anak kita dari rahim ya. Tapi dengan kondisi ini pun kita udah pasrah ya, udah sama dokter B pun kita udah dikasih kemungkinannya 2 pilihan itu. Hampir semua momen persalinan akan menjadi momen kebahagiaan gitu ya. Tapi ada pun juga tidak diabadikan dengan fotografi gitu ya, ataupun video. Akhirnya kita pun alhamdulillahnya dengan kita berpasrah, kita lebih mementingkan save life dulu nih, bayi-bayi kita selamat, terus juga Anissa juga selamat. Jadinya langsung ya keburu datang ya, alhamdulillah ya. Setelah kita udah pasrah, alhamdulillah ada tim juga yang udah didapatkan. Walaupun aku pun jadi tetap nggak bisa melihat, menyaksikan gitu. Anissa pun masih dalam keadaan dibius total. Kalau Anissa bahkan melihat dan menyentuh bayi-bayinya itu hampir 12 jam ya. Jam 3.14 itu dilahirkannya yang bayi pertama. Anissa baru nyentuh, melihat bayinya juga 2:30 sore ya. Karena diobservasi dulu, karena kan bayinya harus benar-benar dipantau dulu ya kesehatannya, kembangnya juga. Nah kalau aku alhamdulillah karena berdiri di samping pintu operasi, cepet banget tuh kejadiannya dok. Waktu silakan Mas Anindito keluar berdiri gitu kan, berdoa, tahu-tahu udah ada suara itu benar-benar ya Allah, itu air mata semua bercucuran karena ya Allah pengen langsung lihat gitu. Anissa pun pengen sama-sama mendampingin sebenarnya, tapi ya alhamdulillah udah dipercayakan sama tim dokter Hermina Kemayoran. Terus juga saya ucapkan terima kasih juga, terus yang pada seluruh keluarga juga yang udah mendoakan di rumah, kerabat-kerabat juga yang udah mendoakan, dan yang pastinya harapan juga untuk seluruh pejuang garis 2 juga ya, semoga dikaruniakan keturunan dan juga harapan yang selama ini diimpikan. Amin ya Allah. Ya, sama sih sebenarnya kayak Dito, bener-bener masih nggak nyangka gitu, tapi bersyukur banget alhamdulillahnya semuanya tuh berjalan dengan lancar walaupun di luar prediksi ya, dan merasakan selama ini tuh cuman kayak ngelihat orang lain, tapi ini kejadian di kehidupan aku dan merasakan pertama kali menjadi seorang ibu itu luar biasa banget. Apalagi kemarin pas sudah lahiran, terus nyobain ngasih ASI gitu kan ya, rasanya luar biasa. Apalagi 2 bayi langsung sekaligus gitu di waktu yang bersamaan. Wah, bener-bener speechless, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi itu kayak bahagia banget luar biasa, bersyukur. Alhamdulillah, apalagi ini kan benar-benar buah hati yang kita nantikan selama ini, udah
menanti hampir 4 tahun lamanya gitu kan, dan ya butuh perjuangan juga gitu, dan makanya kita juga bisa merasakan banget perasaan teman-teman yang sedang berjuang menjadi pejuang garis 2 gitu kan ya. Kita juga mendoakan teman-teman semua yang sedang berusaha mendapatkan keturunan, semoga dipermudah oleh Allah, dan ya tetap semangat lah pokoknya gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Anissa. Mungkin dari teman-teman Apa nanti trainingnya itu mau diasuh dengan barunya sendiri atau pakai jasa babysitter gitu? Babynya ya. Iya, atau ada pihak keluarga bisa ibunya gitu untuk mengasuh buat keluarga. Iya, awalnya sih pengennya sih kita berdua doang gitu yang ngurus baby, karena kan oh 2 nanti kamu ngurus 1 aku ngurus 1 gitu ya. Tapi pas kenyataannya ternyata emang kayak harus butuh tim gitu. Jadi kayak kalau untuk sekarang sih masih ada keluarga yang nemenin di rumah. Cuman ada juga minta bantuan Bu Bidan yang ikut 7 hari pertama dulu gitu, yang bakal kayak ngajarin, bantu ngasih tahu, edukasi, training kayak gitu. Tapi mungkin kedepannya masih belum tahu, cuman kayaknya sih butuh ya, belum nyari suster, cuman kayaknya pengennya sih ada, tapi nggak tahu deh. Bahkan harus kita juga tadi sebelumnya juga udah ada kelas prenatal juga, udah ada kelas prenatal dulu ya, jadinya pun melihat suster-suster yang peragakan tuh benar-benar kayak yang satu fokus di bayi, yang satu mempersiapkan peralatan-peralatan kayak bedongnya, kayak bedaknya, kayak sabunnya, semua itu udah ada disiapin. Bahkan saling kayak dokter dan susternya gitu loh, langsung kayak saling bantu kayak gitu. Sedangkan kita pun adanya 2 anak nih, jadinya pun akunya juga udah harus ada yang standby juga ngurus baby yang satunya lagi. Jadinya bukan mau memilih ngurus sendiri atau enggak, tapi justru membutuhkan adanya tim kerjasama dari segala pihak, mau itu keluarga maupun nanti suster yang kita akan cari ya. baik, Bu Anissa kemarin kalau nggak salah sempat diajari ya cara menyusui ya. Iya, jadi setelah lahiran di Hermina Kemayoran juga nggak cuman ya udah dibiarin gitu aja, tapi tetap dikasih edukasi sama dokter laktasi, kayak cara-cara menyusui, apalagi ini kan kembar gitu. Ada suatu saat dimana yang satu nangis, terus tiba-tiba yang satu juga nangis, tapi ini lagi masih menyusui, tapi harus nunggu ngantri kakaknya duluan, nggak mungkin. Jadi ya dikasih tahu caranya kalau nanti menyusui 2 bayi kayak gimana, kayak gitu. Makna dari nama Alman Atas ini apa sih? Bapaknya. Bapaknya yang cari nama ya. Jadi kalau Alma itu lebih ke nickname sebenarnya, kayak aku namanya Anandito, dipanggilnya Dito. Nah ini kalau ini Alma Alsya ini panggilan, tapi Alma Alsya pun ada artinya juga. Kalau Alma ini artinya itu yang mau belajar, kalau Alsya ini yang dilindungi Allah gitu. Nanti ada lebih lengkapnya lagi namanya. Pulangnya kurang lebih setelah 3 hari dari rumah sakit ya, boleh pulang. Dan kemarin ini juga kan sempat menyusui kayak gitu 2 malam udah merasakan sendirilah gitu ya, kebangun tengah malam, terus harus apa ya, rutin kayak ngasih babynya ASI, apalagi ini kan masa-masa awal dimana dibutuhkannya kayak apa, timbal balik, maksudnya kayak payudaranya juga harus segera dikasih ke bayinya supaya memproduksinya juga bagus kayak gitu. Jadi di masa-masa penting yang nggak mau dilewatin sama sekali, apalagi pengennya juga ke depannya bisa ASI eksklusif 2 tahun ya, insya Allah, semoga bisa. Dari golongan darah juga kalau Alma itu lebih ke Dito, kalau sama-sama kalau Alsya lebih ke Anissa, dan emang kayaknya mirip ini, aku lebih ke Alsya, kamu lebih ke Alma. Biar adil. Kalau ibu
kayaknya mirip-mirip sih, Mirip-mirip. masih belum terlalu kelihatan jelas sih karena masih kecil banget kan, masih bisa berubah-berubah. Cuman ya itu agak-agak ada tarikannya ke bapaknya kalau yang pertama. Malah aku dari kecil, dari dalam kandungan, nah nanti mirip mamihnya ya. Tapi kayak gitu karena emang saking cintanya begini sama istri.